Tim SAR gabungan berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi para korban ambruknya bangunan pesantren di Buduran, Jawa Timur. Pasalnya, hingga memasuki hari keempat, masih banyak santri yang dinyatakan hilang. Satu persatu para korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dievakuasi. Tim SAR gabungan pun terus bekerja ekstra keras, berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi para korban. 103 orang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Kendati demikian, ada 5 orang yang dievakuasi dalam kondisi sudah tak bernyawa. Belum lagi, puluhan santri dikabarkan masih dinyatakan hilang, diduga masih terjebak reruntuhan bangunan. Meski hingga Kamis pagi, proses evakuasi masih dilakukan tanpa alat berat, namun tak menyurutkan usaha tim SAR gabungan yang bekerja siang dan malam. Belum dioperasikannya alat berat dalam proses pencarian korban hingga Kamis pagi, lantaran pertimbangan konstruksi bangunan yang tak stabil dan dikhawatirkan justru akan membahayakan. Namun, mulai Kamis siang, tim SAR gabungan akan berjibaku mengevakuasi korban dengan alat berat. Nah, langkah selanjutnya, karena dari mulai tadi malam setelah penemuan yang terakhir dalam kondisi selamat, itu kami rapat koordinasi tim gabungan menyatakan bahwa dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ada yang menggunakan drone thermal ya, atau secara teknis nanti Pak Presiden jelaskan, itu secara ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan ya. Kami masih memberi waktu kepada tim gabungan dari mulai kemarin sore sampai tadi pagi. Bahkan tadi malam itu disterilkan lokasi, tidak boleh ada yang mendekat supaya hening, supaya sunyi. Di tengah keheningan kesunyian itu mudah-mudahan ada kedengaran dengan tanda-tanda, dengan alat-alat yang canggih itu tanda-tanda kehidupan. Tetapi ternyata sampai tadi pagi tidak ada. Akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati. Kini para wali santri hanya bisa pasrah, menanti buah hati mereka ditemukan, kendati sudah tak bernyawa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Evakuasi dan penyelamatan korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo hingga kini masih terus dilakukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Goldi Gumilang langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam Goldi, informasi terbaru mengenai jalannya evakuasi, apakah sudah ada korban yang ditemukan dan juga dievakuasi di sana? Selamat malam, Vena Kintan dan juga pemirsa. Hari keempat pencarian korban reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Hari ini alat berat mulai digunakan untuk melakukan proses evakuasi para korban yang masih terjebak di reruntuhan. Kami informasikan bahwa hingga malam ini pukul 9 malam belum ditemukan korban lagi dalam reruntuhan, mengingat memang konstruksi bangunan sendiri memiliki konstruksi 4 lantai sehingga proses evakuasi memakan cukup waktu. Dan saat ini pemirsa di belakang kami bisa dilihat sama-sama, ini merupakan live streaming yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar keluarga korban bisa ikut sama-sama menyaksikan proses evakuasi yang berlangsung di tempat kejadian perkara. Dan saat ini dapat kami gambarkan ada satu kren yang difungsikan untuk mengangkut beberapa puing bangunan yang berserakan agar nanti bisa menjangkau lokasi korban yang masih berada di sana. Selain itu juga ada beberapa alat yang disiapkan seperti eskavator dan juga beberapa kren tambahan yang terlihat juga di CCTV yang telah dipasang. Selain itu juga sudah disiapkan mobil ambulans yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut para korban
baik selamat maupun baik yang dalam kondisi meninggal dunia ke beberapa rumah sakit di sekitar wilayah Sidoarjo seperti di RSUD Sidoarjo dan RS Siti Hajar. Kami juga pantau tadi siang setelah dilakukan diskusi antara tim SAR, kemudian Menteri PMK dan juga Forkoprim Jawa Timur, kemudian dipastikan ataupun diputuskan untuk melakukan evakuasi menggunakan alat berat. Tentu ini juga menimbang resiko yang bakal terjadi, dan ini tentu tim SAR yang bertugas ini melakukan dengan cara hati-hati supaya jika nanti kalaupun masih ada korban yang reruntuhan ini dapat diselamatkan dengan baik. Sementara itu juga tadi dari Atmo Bidokes Polda Jawa Timur juga telah mengambil sampel sejumlah keluarga korban yang sanak keluarganya belum ditemukan supaya nanti ketika evakuasi berhasil dilaksanakan langsung bisa diidentifikasi pemirsa. Mengingat data yang kami pantau barusan tadi, ini masih ada 58 korban dalam daftar pencarian. Dijelaskan pula bahwa proses evakuasi ini akan dilakukan dengan tahap pembersihan dulu di bagian atas puing-puing, mengingat lokasi kejadian atau lokasi yang diperkirakan banyak terdapat korban ini di lantai pertama pemirsa. Dan untuk rubuhnya ini sendiri adalah 4 lantai, sehingga yang dibersihkan puing-puing dari lantai 2 dan juga dari lantai 3. Sejauh ini pemirsa, keluarga korban masih terus menunggu supaya proses evakuasi dapat berjalan dengan secepatnya dan juga dapat berjalan dengan baik supaya mereka segera dapat menemukan keluarganya dan juga dapat mendapatkan informasi terbaru. Selain itu juga pasokan logistik untuk para keluarga korban di sini juga silih berganti terpenuhi. Di belakang kami ini merupakan posko logistik yang dimana setiap hari memproduksi makanan. Sementara untuk beberapa posko lainnya seperti posko pendataan, kemudian di sini juga ada posko Basarnas dan juga posko BPBD. Kami ceritakan sedikit terkait dengan kegiatan hari ini, bahwa proses evakuasi dimulai sekitar pukul 11.30. Tadi dilakukan hingga sekitar pukul 5:30, kemudian sempat berhenti ketika azan maghrib, kemudian dilanjutkan sampai malam ini pemirsa. Dan di belakang ini bisa pemirsa saksikan bersama-sama bahwa keluarga korban juga ikut sama-sama menyaksikan. Kalau saya pantau langsung ya pemirsa, ini sebagian besar yang puing-puing bagian atas seperti bambu dan lain sebagainya sudah diangkut, sehingga tinggal bagian-bagian yang besar yang membutuhkan untuk di-crane dan juga diangkut. Di depan dari lokasi kejadian ini juga disediakan beberapa truk untuk mengangkut puing-puing bangunan tersebut. Sementara itu juga terkait dengan data pemirsa, sejauh ini masih sama dengan data kemarin yang telah berhasil dievakuasi ataupun terdata berjumlah 108 korban dengan rincian 5 korban meninggal dunia dan beberapa korban masih dirawat di beberapa rumah sakit, baik yang mengalami luka ringan maupun yang mengalami luka berat. Sementara orang ataupun korban dalam pencarian berjumlah 58 orang. Kami sampaikan tadi juga ada beberapa pejabat publik yang hadir seperti Menko PMK dan juga ada Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau lebih akrab disapa Caimin. Tadi dalam preskon ataupun doorstop yang kita lakukan dengan Caimin, ia menegaskan bahwa akan diadakan rapat dengan beberapa menteri terkait ataupun dari otoritas terkait tentang mengevaluasi kejadian ini, mengingat bangunan-bangunan di pondok pesantren nantinya akan dilakukan ataupun direkomendasikan untuk dibantu dalam perihal tenaga teknis supaya dalam proses pembangunan ini dapat berjalan dengan SOP yang baik supaya kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terulang kembali. Tentu ini menjadi kejadian yang menjadi perhatian publik, dan sampai malam ini kita akan terus mengabarkan update terbaru. Dan nantinya kalaupun puing-puing yang sudah berhasil dibersihkan menyeluruh, Vena dan juga pemirsa akan segera dievakuasi ke rumah sakit dan bisa diidentifikasi. Sementara itu, evakuasi yang bisa kami gambarkan dan kami jelaskan dan juga data-data terbaru yang kami sampaikan. Kami kembalikan ke Vena di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.